Pemain paling aman di Timnas Indonesia. Gelombang naturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia membuat lini pertahanan disesaki pemain, tetapi terbilang minim persaingan. Caizer, yang baru didapuk sebagai kapten baru Timnas Indonesia menggantikan Asnawi Mangkualam Bahar, sepertinya tak akan tergantikan kecuali sedang cedera. Bersama Venezia FC yang memakai formasi 3 bek sejajar, Izzas main di sisi kiri bek tengah. Namun, saat bermain bersama Garuda yang pakai formasi 3 bek, jadi bek tengah. Dengan kualitas yang dimilikinya saat ini, posisi Izzas sepertinya tak bakal tergeser. Meski datang Maes Hilgers sebagai bek baru hasil naturalisasi, perannya tetap dibutuhkan. Bahkan, tak menutup kemungkinan, kendati Jordi Amat sudah pulih dari cedera dan dipanggil lagi ke timnas, peran Izzas akan tetap aman. Kualitas Izzas belum terganti. Sebaliknya, posisi Rizky Ridho, Justin Hubert, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferrari yang rawan. Mereka bisa hanya jadi pelapis Izzas, Hilgers, dan Jordi Amat. Ini pula yang membuat bek lainnya, seperti Alvendra Diwangga dan Alkan Bagoate, sulit menembus timnas kembali. Kedua pemain ini harus memperlihatkan hal lain agar bisa dipanggil lagi. Lantas, siapakah 3 bek tengah yang bakal dipilih untuk melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa pada Kamis 10 Oktober malam? Sepertinya Hilgers, Jordi, dan Izzas. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sudah tiba di Bahrain. Skuad Timnas Indonesia semakin lengkap. Terbaru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sudah mendarat di Bahrain. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tiba di Bahrain Senin 7 Oktober 2024 siang waktu setempat. Pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi itu pun disambut supporter Timnas Indonesia yang ada di negara itu. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tampak kelelahan. Wajah keduanya pun terlihat masih mengantuk ketika menyapa supporter Timnas Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders menjalani penerbangan jauh dari Amsterdam menuju Manama. Selain itu, keduanya juga memperkuat klub masing-masing di Eredivisie akhir pekan lalu. Kami baru sampai di Bahrain, sampai jumpa segera, kata Maes Hilgers di Instagram resmi KBRI Manama. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders memang menjadi 2 pemain terbaru di Timnas Indonesia. Kedua pemain itu sama-sama memiliki garis keturunan Belanda. Meski berstatus sebagai pemain baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tetap berpeluang langsung menjadi starter, terutama bagi Hilgers. Maes Hilgers dinilai sebagai satu di antara bek jempolan di Eredivisie. Banyak yang kaget pemain berusia 23 tahun itu pada akhirnya lebih memilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda. Sinteyong bakal maksimalkan potensi Eliano Reijnders dan Maes Hilgers. Janji Sinteyong bakal memaksimalkan potensi Eliano Reijnders dan Maes Hilgers di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Reijnders dan Maes Hilgers di skuad Garuda. Ya, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders adalah 2 pemain anyar bagi Timnas Indonesia yang baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. 2 pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Sinteyong akan bertamu di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Maes dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk Timnas Indonesia dalam 2 laga tersebut. Sinteyong mengatakan senang dengan adanya Maes dan Eliano di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena mereka, Maes dan Eliano, pemain yang baik dan akhirnya kita pilih, kata Sinteyong kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu 6 Oktober 2024. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, sambung Sinteyong. Timnas Indonesia sendiri sudah berangkat menuju Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Sebagian besar pemain yang berkarir di tanah air berangkat bersama dari Indonesia. Jalani latihan perdana Timnas Indonesia di Bahrain. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana di Bahrain
Namun dalam latihan perdana ini, penggawa tim Garuda belum lengkap. Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Grup C, Kamis 10 Oktober. Para penggawa tim Garuda sudah memulai latihan perdana di Bahrain, Minggu 6 Oktober. Namun latihan perdana ini tak diikuti oleh semua pemain. Pasalnya belum semua pemain tiba di Bahrain, terutama yang bermain di luar Indonesia. Sejumlah pemain yang telah tiba di Bahrain dalam kondisi yang baik saat menjalani latihan perdana. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain belum semuanya kumpul jadi belum bisa cek semuanya, tapi yang ada di sini dalam kondisi oke, ujar Shin Tae-yong dalam keterangan yang diterima Detik Sport. Shin Tae-yong tak risau karena skuadnya segera lengkap. Kemungkinan besar hal itu akan terjadi Senin 7 Oktober. Namun ada satu pemain yang bakal terlambat datang, yaitu Martin Paes. Klub Paes FC Dallas masih harus berlaga di ajang MLS melawan Portland Timber, Senin 7 Oktober pagi. Meski kondisi Paes juga diragukan bisa bermain di laga ini akibat cedera. Dalam hari ini atau besok semuanya akan bisa berkumpul, selain Martin yang agak terlambat. Lanjut Shin Tae-yong dalam keterangannya. Indonesia memburu kemenangan perdana di Grup C saat melawan Bahrain. Pada dua laga awal, tim Merah Putih selalu bermain imbang, yaitu 1-1 dengan Arab Saudi dan 0-0 kala menjamu Australia. Indonesia saat ini berada di posisi keempat di Grup C dengan 2 poin. Marcelino Ferdinand DKK tertinggal 1 angka dari Bahrain di urutan ketiga. Justin Hubner ungkap rekan satu timnya di Wolves ingin gabung timnas Indonesia. Popularitas timnas Indonesia sedang naik daun, dan membela skuad Garuda kini bisa membuat seorang pemain menjadi bintang, terutama di media sosial. Salah satu contohnya adalah Justin Hubner, bek muda yang saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers. Meski belum pernah tampil di tim utama Wolves, jumlah pengikutnya di media sosial meningkat drastis setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Sebelum dinaturalisasi, pengikut Hubner di media sosial hanya sekitar 5.000. Namun, setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, angkanya melesat menjadi 2,7 juta pengikut. Hal itu menunjukkan betapa besar pengaruh membela timnas Indonesia terhadap popularitas seorang pemain. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, Hubner menceritakan pengalamannya tentang bagaimana menjadi bagian dari timnas Indonesia telah mengubah hidupnya, terutama di dunia digital. Media sosial saya berkembang sangat cepat, ada banyak tawaran brand yang datang. Ini seperti mimpi, ungkapnya dengan antusias.